Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingatkan kembali bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma itu harus sistematis, artinya berurutan, dan logis, jadi setiap langkahnya harus masuk akal dapat dikerjakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit mempelajari dan memahami tentang notasi algoritma. Notasi algoritma dapat dikatakan sebagai cara untuk menuliskan langkah-langkah dalam pembuatan suatu program menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk menyajikannya atau menuliskannya, terdapat 3 jenis notasi algoritma, yaitu algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Algoritma deskriptif adalah algoritma yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian flowchart disajikan dalam bentuk skema atau bagan yang menunjukkan aliran, dan pseudocode disajikan dalam bentuk kode yang mirip dengan instruksi program yang sebenarnya. Unsur-unsur dalam algoritma. Pertama, ada input sebagai masukan dalam algoritma tersebut. Kemudian ada proses. Proses ini untuk memproses inputan dalam sebuah algoritma. Dan kemudian ada output atau hasil keluaran dari algoritma. Nah, ketiga unsur tersebut itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Notasi algoritma yang pertama adalah algoritma deskriptif, yaitu cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, tipsnya kita perlu menggunakan bahasa yang baku, mudah dimengerti, dan mengadopsi dari bahasa pemrograman. Contoh algoritma deskriptif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada algoritma dengan judul resep puding mutiara. Terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan untuk membuat puding mutiara. Nah, dapat kita perhatikan pada setiap langkahnya itu ditulis dengan bahasa baku dan mudah dimengerti. Kemudian, contoh algoritma deskriptif dalam pemrograman. Nah, di sini ada contoh algoritma menghitung luas segitiga. Langkah pertama kita tulis mulai. Langkah kedua, masukkan alas dan tinggi sebagai input atau masukan yang diketahui. Langkah ketiga, luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Ini sebagai prosesnya. Langkah keempat, tampilkan luas, di mana luas ini merupakan output atau keluaran dari algoritma tersebut. Langkah kelima adalah berhenti, menandakan akhir dari algoritma tersebut. Notasi algoritma yang kedua adalah flowchart. Flow berarti alir, chart berarti bagan. Jadi flowchart ini dapat diartikan sebagai bagan alir. Dengan kata lain, notasi algoritma yang berbentuk bagan yang digunakan untuk menunjukkan alur di dalam program secara logis. Dalam flowchart, kita perlu mengetahui tools atau simbol apa saja yang digunakan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dikenalkan simbol dasar yang digunakan untuk membuat flowchart. Di antaranya ada terminator berbentuk kapsul, itu fungsinya untuk mengawali atau mengakhiri algoritma. Selanjutnya ada flow line atau flow direction, berbentuk anak panah untuk menunjukkan arah dan menghubungkan antar simbol. Selanjutnya ada flowchart data, berbentuk jajar genjang untuk input dan output, dan ada processing data berbentuk persegi panjang untuk pengolahan atau proses. Contoh algoritma menghitung luas segitiga menggunakan notasi flowchart. Pertama, start. Sebagai awal algoritma, kita gunakan simbol terminator yang berbentuk kapsul. Kemudian
kita gunakan simbol flowchart data untuk menginputkan data alas dan tinggi. Kemudian kita gunakan processing data, yaitu mengolah nilai luas di mana luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian kita gunakan kembali simbol flowchart data, tapi di sini berperan sebagai output luas. Dan terakhir N sebagai akhir algoritma. Notasi algoritma yang ketiga adalah pseudocode. Pseudo berarti semu, code berarti kode. Nah, dengan kata lain pseudocode ini adalah kode yang semu, yaitu penulisan algoritma yang sangat mirip dengan bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman ada bahasa Pascal. Nah, perintah dasarnya itu ada begin, end, read, dan write. Contoh algoritma menghitung luas segitiga menggunakan notasi pseudocode. Pertama begin untuk memulai algoritma. Langkah kedua, read alas tinggi sebagai input ditandai dengan kode read. Langkah ketiga, luas adalah alas kali tinggi kali 0,5 sebagai proses. Langkah keempat, write luas sebagai output ditandai dengan kode write. Dan langkah kelima, end sebagai akhir dari algoritma. Nah, dapat kita bandingkan perbedaannya. Algoritma menghitung luas segitiga menggunakan notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Notasi algoritma deskriptif itu menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami, flowchart menggunakan simbol, dan pseudocode itu mendekati dengan kode program yang sebenarnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kata begin, read, write, dan end. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur pseudocode, di mana pseudocode ini terdiri dari bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Bagian judul. Judul adalah bagian yang terdiri atas nama program dan penjelasan dari program tersebut. Judul diawali dengan kata kunci program atau algoritma dan diikuti nama programnya, dan di bawahnya sebaiknya itu disertai dengan penjelasan singkat tentang algoritma tersebut. Contoh, algoritma luas segitiga. Nah, luas segitiga itu nama programnya dan penulisannya itu tidak boleh ada spasi dan tidak boleh diawali dengan angka. Di bawah nama program itu ada penjelasan singkat tentang algoritma tersebut. Mana algoritma ini mencari luas segitiga dengan alas dan tinggi yang diketahui. Selanjutnya adalah bagian deskripsi atau deklarasi. Bagian ini digunakan untuk mengumumkan semua nama yang dipakai di dalam algoritma beserta propertinya. Nama tersebut dapat berupa nama konstanta, berubah, tipe data, prosedur, dan fungsi. Atau dengan kata lain apa saja yang menjadi inputan dan apa saja yang menjadi outputan. Contohnya alas, tipe datanya float, tinggi, tipe datanya float, itu sebagai inputan. Dan ada luas, tipe datanya float, itu sebagai outputan. Nah, untuk konstanta, berubah, tipe data itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terakhir adalah bagian implementasi atau bagian algoritma. Bagian ini merupakan bagian inti dari sebuah program. Bagian ini berisi instruksi-instruksi pemecahan masalah dalam notasi pseudocode. Secara utuh, penulisan dalam notasi pseudocode adalah sebagai berikut. Di awal ada bagian judul, kemudian ada bagian deklarasi atau deskripsi, dan diakhiri dengan bagian algoritma atau implementasi. Demikian penjelasan mengenai notasi algoritma. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.